Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena memang haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, sebab inilah perintah penting yang memuat suatu janji, yaitu supaya kalian berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kalian para bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini, dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kalian taat kepada Kristus. Jangan hanya taat di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tetapi taatlah sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Laksanakanlah pelayananmu dengan rela, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalian tahu bahwa setiap orang, entah hamba, entah orang merdeka, akan menerima ganjaran dari Tuhan kalau ia berbuat sesuatu yang baik. Dan kalian para tuan, bersikaplah demikian juga terhadap hamba-hambamu, dan janganlah mengancam. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya Yesus kepada orang-orang di situ, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Cuma aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah tak bangkit dan menutup pintu, kalian akan di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Tapi dia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang. Maka kalian akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang. Dan jangan dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan tertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi adalah kerajaan Allah, tapi kalian sendiri dicampakkan keluar, dan orang-orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang tahu, dan ada orang yang tak tahu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Petrus diakon Rano dan Ibu terkasih. Rasa-rasanya pesan ini terlepas dari Yesus untuk setiap orang yang mendengar bahwa sulit sekali orang masuk dalam kerajaan Allah karena pintunya terlalu sempit. Tetapi kemudian kalau kita ikuti bacaan ini secara detail dengan melihat bahasa aslinya, pintu di sini bukan dalam arti pintu door di mana pintu seperti pintu ini, tapi pintu ini adalah pintu gate yang adalah pintu gerbang, pintu penghubungan. Artinya, Yesus mau katakan kepada kita sekalian bahwa semua orang punya kesempatan yang seluas-luasnya untuk boleh mengalami keselamatan dalam kerajaan surga. Tapi pintu itu akan kemudian sangat sulit dimasuki oleh orang-orang yang dalam kehidupan ini benar-benar menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konteks bacaan ini disampaikan kepada orang-orang kebanyakan yang ketika itu adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi yang benar mau dan mau
Karena itu mereka bertanya, apakah nanti banyak orang diselamatkan atau tidak? Maka dengan bahasa ini Yesus mengatakan bahwa surga terbuka untuk setiap orang. Tapi setiap orang yang dalam kehidupan ini benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pintu itu akan tertutup bagi mereka. Maka bagian kita adalah hari ini benar-benar dalam hidup ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka keputusan yang kita ambil adalah dalam hari-hari kita, tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu, Yesus saja cukup dalam kehidupan kita. Jangan